glory. We give you honor. We give you praise for all that you give you glory. Give you honor. We give you praise. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bertemu lagi kita dalam ibadah online hari ini. Untuk mendukung kegiatan pemerintah, mari kita bersama-sama menghentikan penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Untuk firman Tuhan minggu ini akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa, Bapak PDP Malfonso Tuasinai. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Rumah Doa GBI Point Square diadakan setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 pagi. Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat bergabung di rumah doa secara online. Untuk Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam call, kami mengucapkan terima kasih. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu yang belum tergabung untuk dapat bergabung sesuai dengan alamat yang tertera di layar kaca saudara masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, dapat mengirimkannya melalui transfer bank yang ada di bawah berikut ataupun melalui QRIS. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih yang sudah Kau nyatakan bagi kami sampai hari ini kami dapat berdiri tegak. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena kemurahan hati-Mu yang selalu Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau membawa doa-doa kami di hadapan-Mu. Pertama-tama kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biar kiranya damai sejahtera turun atas bangsa ini. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, beserta jajaran menteri, kabinet-kabinet yang ada. Begitu juga dengan pemerintahan pusat dan daerah. Biar kiranya kesatuan hati ada pada mereka. Dan roh yang takut akan Tuhan ada pada mereka sehingga dapat memimpin negara ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya. Kami juga berdoa buat Gembala Rayon 1H, Bapak Budianto Totong beserta wakilnya Tuhan. Dan juga kami berdoa buat Gembala di tempat kami beribadah, Bapak Pendeta Suwardi beserta para penatua dan ketua kul yang ada. Kami serahkan mereka semua dan seluruh keluarga besar di dalam tangan-Mu yang sempurna Tuhan. Perlindungan-Mu ada pada mereka. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan hikmat marifat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa buat ibadah online hari ini, buat pemberitaan firman yang akan disampaikan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, biar kiranya dapat memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk menikmati hadirat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom guys, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan
keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Natal kita tahun ini akan kita adakan sedikit berbeda. Di tengah pandemi, kita akan tetap merayakan Natal secara online. Natal kita tahun ini diadakan agak berbeda loh guys. Di tengah pandemi, kita tetap bisa merayakan Natal secara online melalui channel YouTube GBI Point Square yang dapat kita ikuti pada tanggal 24 Desember dan keesokan harinya tanggal 25 Desember bersama gembala kita Bapak Insinyur Nikono Toraharjo. Jangan lupa ya guys, sampai ketemu di ibadah malam Natal dan ibadah Natal tanggal 25 Desember pukul 8. Sampai ketemu di ibadah Natal kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar, integritas, keintiman, rendah hati, antusias inovatif, dan rela berkorban. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan, kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua.
sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun, ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan, Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara pasti ngalami kebaikan Tuhan. Apalagi sebentar lagi kita
sudah jadi raja buat kami. Dan hari ini kami mau rayakan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, memerintah selamanya. Kami bawa sembah, kami bawa puji kami ke hadapan-Mu hari ini. Thank you, Jesus. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kami puja, kami sembah, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji. Sembah dan puji, penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji, penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dengan segenap hati kami mau katakan, Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah. Thank you, Jesus. Di tengah, oh ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji, penuhi takhta. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, sembah dan puji, kami sembah Kau Tuhan. Sembah dan puji, oh ya Yesus Tuhan. Biar musik saja, biar musik saja. Mari sembah Tuhan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari bawa sembah kita di hadapan Tuhan hari ini dengan hati yang penuh kasih. Mari sembah Yesus. Kami bawa sembah kami Tuhan. Berikan pengagungan, berikan penghormatan, untuk selamanya kami sembah Yesus saja. Boleh angkat dua tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara di rumah, dimanapun kau berada, angkat tanganmu dan katakan, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai pembahasan firman Tuhan, marilah kita satukan hati dan kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami boleh beribadah lagi bersama-sama dengan keluarga kami ataupun di mana tempat kami berada. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kami mohon Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi kami semua. Dan kami rindu Tuhan firman-Mu boleh memberkati kami. Terus ajar kami Tuhan, dan bila kami mempunyai hati seorang murid, telinga seorang murid, yang kami mau mendengar firman-Mu, dan Tuhan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat GB Point Square, salam sehat dan sukacita, karena Tuhan setia mengasihi dan memelihara hidup kita. Hari Natal 25 Desember tinggal beberapa hari lagi, dan suasana Natal sudah terasa di mana-mana. Hari ini ada dekorasi Natal di samping saya. Namun ada hal yang berbeda di Natal tahun 2020 ini, yaitu pandemi COVID masih belum berakhir. Gereja kita, GB Point Square, masih akan merayakan Natal dengan ibadah secara online. Sekedar sharing, keluarga besar kami dengan mama saya, oma, memutuskan untuk beribadah keluarga inti secara online pada Natal tahun ini. Kami menikmati kebersamaan Natal dengan cara yang berbeda.
Tapi mari terus kita nikmati apapun rencana Tuhan dalam hidup kita. Dekorasi Natal, terutama pohon terang, menjadi dekorasi standar di hari Natal. Pohon terang sudah mendunia sebagai simbol perayaan Natal. Hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk melihat keindahan pohon terang dari sisi yang lebih jauh dan lebih dalam dengan terang firman Tuhan. Dan judul khotbah kita hari ini adalah Terang Natal. Tahukah saudara bahwa kehidupan ini sangat membutuhkan terang? Untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari, kita butuh terang atau penerangan. Bayangkan bila malam-malam gelap, kemudian listrik mati, kita tentu akan kerepotan. Dan Allah sangat mengerti tentang hal ini. Kehidupan memang membutuhkan terang. Oleh karena itu, saat Allah menciptakan langit dan bumi, maka yang pertama-tama Allah ciptakan adalah terang. Kita baca di Kejadian 1 ayat 3 dan 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi hari pertama Tuhan menciptakan terang. Dalam khotbah Terang Natal hari ini, kita akan membahas 3 hal tentang arti dan makna dari terang Natal. Yang pertama, kita akan bahas arti tentang terang dunia. Yang kedua, kita akan bahas tentang arti terang di bawah gantang. Dan yang ketiga, kita akan bahas arti terang di atas kaki dian. Kita bahas dari yang pertama tentang terang dunia. Apakah terang itu? Terang artinya nampak jelas atau cerah atau bersinar. Di mana ada terang, maka kegelapan menjadi sirna atau bahkan bisa hilang sama sekali kegelapan. Mari kita pelajari lebih jauh tentang arti terang dunia. Natal adalah hari di mana Yesus lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Yohanes Pembaptis sebagai utusan Allah yang mendahului kelahiran Yesus memberikan kesaksian siapa Yesus di Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Itulah Yesus yang hari lahirnya kita rayakan sebagai hari Natal. Kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu adalah karena manusia di dunia pada saat itu hidup dalam kegelapan dan membutuhkan terang. Manusia yang telah jatuh di dalam dosa tidak mampu untuk hidup benar di bawah hukum Taurat. Semua orang telah berbuat dosa, tidak ada yang benar. Manusia harus ditebus dosanya untuk memperoleh keselamatan yang dari Allah. Manusia telah tidak setia kepada Allah dan berpaling kepada berhala-berhala dan ilah-ilah lain. Sehingga Allah harus menghukum mereka dan membuang mereka ke Babel selama 70 tahun. Tetapi Allah masih setia mengasihi mereka. Sesuai Yohanes 3 ayat 16, kita baca bersama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah bukti dari kasih Allah. Selanjutnya, Yesus sendiri mengatakan di Yohanes 9 ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dan di Yohanes 8 ayat 12, kita baca bersama, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Kita ulangi lagi, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sampai di sini, kita paham ya bahwa Yesus adalah terang dunia. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 36a, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Jadi waktu selama Tuhan Yesus ada di dunia, Tuhan minta bahwasanya murid-muridnya percaya kepada terang itu, supaya menjadi anak-anak terang. Di Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 9 katakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang
Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kita catat di sini. Sebagai anak-anak terang, hidup kita akan berbuah, dan buah kita adalah yang pertama kebaikan, yang kedua keadilan, dan yang ketiga kebenaran. Inilah ciri dari anak-anak terang. Hidupnya dipenuhi dengan kebaikan, melakukan keadilan dan kebenaran sesuai firman Tuhan. Tuhan kemudian menunjuk kita orang percaya menjadi terang dunia. Lengkapnya adalah menjadi garam dunia dan terang dunia di Matius 5. Matius 5:14 katakan demikian, kamu adalah terang dunia, dan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yang menarik di sini adalah Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan ini. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah mengatakan kepada kita, engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Atau, akulah pokok anggur, kata Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tidak pernah mengatakan, engkaulah pokok anggur. Tapi untuk menjadi terang dunia, Tuhan Yesus katakan, akulah terang dunia. Tapi kemudian Tuhan Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Menarik, bukan? Menjadi terang ini telah dinubuatkan dalam kitab Yesaya 60 ayat 1 dan 2 di Perjanjian Lama. Kita baca bersama, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Di sini ada kata-kata bangkit dan menjadi terang. Bangkit artinya bangkit dari kematian, ya, bukan kalau bangun dari tidur atau berdiri dari duduk, tapi ini bangkit kata-katanya. Berarti kita harus pahami ini adalah bangkit dari kematian, bangkit dari hal-hal dosa, ya. Bangkit mungkin dari keterpurukan, ya, di masa pandemi COVID-19 ini mungkin kita saksikan banyak usaha, bisnis, pekerjaan mengalami keterpurukan, bahkan penyakit itu sendiri juga menyebabkan masalah yang berat bagi keluarga-keluarga. Tapi Tuhan mau kita bangkit dan menjadi terang. Sampai di sini kita memahami ya bahwa kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat adalah anak-anak terang yang harus bangkit dari kematian dan menjadi terang bagi dunia. Tapi bagaimana caranya? Perhatikan kata kemuliaan Tuhan terbit atasmu di ayat tadi. Kemuliaan Tuhan terbit atas kita terjadi ketika kita bertobat, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, dan dibaptis. Saat itulah kita menerima Roh Kudus dalam hati kita. Hidup kita tidak sama lagi. Ada penolong di dalam hidup kita. Roh Kudus tinggal dalam diri kita, orang percaya. Dan Roh Kudus adalah terang Allah itu sendiri, sehingga kita bisa memancarkan terang ilahi itu melalui hidup kita. Dan ini adalah penggenapan dari nubuat di Yeskiel 36 ayat 27. Kita baca bersama. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Ini yang penting. Ya. Dalam kedagingan, manusia mengalami kesulitan untuk bisa melakukan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, firman Tuhan. Tapi di masa ini setelah Tuhan Yesus hadir melakukan karya keselamatan di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu, di masa perjanjian baru ini, kita diberi penolong untuk melakukan perintah dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Luar biasa, bukan? Di 1 Korintus 3 ayat 16 katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kita orang-orang percaya, orang Kristen saat ini adalah terang dunia. Kita seperti kota di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Terang Kristus yang ada dalam diri kita pasti terpancar keluar sinarnya. Pertanyaannya, mengapa masih banyak orang Kristen yang masih hidup dalam kegelapan?
masih hidup dalam kekhawatiran, jatuh bangun dalam dosa, bahkan punya dosa favorit yang diulang-ulang, masih malas beribadah, masih selalu ada ketakutan akan berbagai masalah. Ini adalah terang yang tidak bersinar. Ini adalah seperti pelita yang diletakkan di bawah gantang. Apa artinya terang di bawah gantang? Kita baca di Matius 5 ayat 14 dan 15a. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Ini adalah pelita. Saya membawa ilustrasi pelita di sini. Pelita itu terangnya tidak mungkin tersembunyi, kecuali bila diletakkan di bawah gantang. Gantang adalah wadah yang dipakai zaman dahulu sebagai alat ukur. Saya sebagai ilustrasi saya pakai ini sebagai gantang. Kita saksikan setelah pelita itu ada di bawah gantang, dia masih tetap bersinar, tetapi ada gantang yang menutupi sinarnya untuk memancar keluar. Ini melambangkan orang percaya yang sudah terima Yesus, sudah terima Roh Kudus, sudah diberkati, karena anak-anak Tuhan pasti diberkati. Tapi masih egois, hidup untuk dirinya sendiri. Maunya minta diberkati terus, dan menjadi hamba uang. Orang seperti ini adalah seperti benih yang ditabur di semak duri. Kita baca di Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi ada 3 hal yang harus diwaspadai agar terang kita tidak terjebak di bawah gantang. Yang pertama tadi adalah tentang kekhawatiran, yang kedua kekayaan, dan yang ketiga tentang kenikmatan hidup. Tentang kekhawatiran, dalam masa pandemi ini banyak situasi yang bisa membuat kita khawatir. Seperti ancaman COVID itu sendiri, ya. PHK, kebangkrutan usaha, penghasilan menurun atau bahkan hilangnya penghasilan. Tapi sebagai anak Tuhan harusnya kita tidak hilang pengharapan. Karena kita percaya Tuhan kita lebih besar dari masalah ini. Dan kalau masalah ini Tuhan perkenankan terjadi, kita percaya ada rencana yang indah yang Tuhan sedang kerjakan yang belum kita pahami. Itulah anak-anak Tuhan. Tentang hal kedua yang kita harus waspadai, kekayaan. Jangan sampai kita menjadi cinta uang. Cinta uang artinya apa? Berapapun yang kita miliki, kita akan terus merasa kurang. Banyak alasan untuk tidak mau memberi. Enggan untuk memberkati orang lain. Padahal firman Tuhan katakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan yang ketiga adalah kenikmatan hidup. Banyak orang Kristen yang bangga karena sudah diberkati. Sudah melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ternyata ini menjadi jerat bagi kita untuk berada dalam zona nyaman. Yang penting diri sendiri, keluarga sendiri, orang lain masa bodoh atau nggak usah pusing, urus diri masing-masing aja. Tidak mau mengalah, enggan berbagi, apalagi untuk berkorban bagi orang lain. Yang ketiga kita mau belajar tentang apa artinya terang di atas kaki Dian. Saya akan meletakkan pelita ini di atas kaki Dian. Di atas kaki Dian artinya pelita ini diletakkan di tempat yang lebih tinggi. Yang tinggi artinya ketika diletakkan dia akan bisa menerangi seluruh ruangan. Di Matius 5 ayat 16 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Menjadi terang identik dengan melakukan perbuatan baik.
Perbuatan baik tadi adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan semua ini memuliakan Tuhan. Orang Kristen yang terangnya ada di atas kaki Dian seperti ini, berdampak positif bagi orang sekitarnya, bermanfaat dan menjadi berkat bagi orang lain. Kehadirannya sebagai terang menghalau kegelapan yang ada. Apakah itu kekhawatiran, ketakutan, masalah yang sedang terjadi, atau sakit penyakit, dan bahkan bisa menjadi solusi dari berbagai persoalan yang ada. Bahkan orang Kristen yang terangnya ada di atas kaki Dian, rela berkorban bagi orang lain, seperti Pelita, yang rela dirinya terbakar untuk menjadi terang bagi sekitarnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah membahas 3 hal dalam khotbah terang Natal hari ini. Yang pertama tentang terang dunia. Yesus adalah terang dunia, dan kita yang percaya kepadanya juga menjadi anak-anak terang dan menjadi terang dunia. Kita harus membawa dampak bagi dunia ini. Yang kedua, terang di bawah gantang, artinya orang percaya yang terjebak dalam 3 hal tadi. Terjebak dalam kekhawatirannya, terjebak dalam kekayaannya, terjebak dalam keegoisannya, dan terjebak dalam kenikmatan hidup. Jadi mager, jadi malas untuk berbagi, malas untuk menolong orang lain. Lebih berorientasi kepada diri sendiri. Dan yang ketiga adalah terang di atas kaki Dian, yaitu terang yang berdampak, terang yang bermanfaat bagi orang lain, dan terang yang memuliakan Tuhan. Sebagai penutup, saya akan memberikan suatu kesaksian tentang kejadian yang menimpa seorang teman lama saya. 2 bulan yang lalu, seorang teman lama saya mengalami musibah COVID-19 yang merenggut nyawa kedua orang tuanya, yaitu ayahnya dan ibunya. Sahabat saya ini punya suami dan putri yang sudah dewasa dan tidak tinggal satu rumah dengan kedua orang tuanya. Jadi mereka punya rumah sendiri-sendiri. Dia menceritakan pada suatu kesempatan kepada kami teman-temannya melalui Zoom secara online dan bercerita tentang proses musibah ini terjadi sampai akhirnya. Ceritanya kira-kira seperti ini. Ketika 2-3 hari pertama ayahnya mulai demam dan sesak nafas, maka segera ayahnya ini dibawa ke rumah sakit dan terdeteksi COVID dan kemudian harus rawat inap dan mendapatkan perawatan medis. Sahabat saya ini menemani ibunya yang kemudian sedih dan murung dan sendirian di rumah. Dan juga mulai sakit. Dan teman saya ini akhirnya menginap, menghibur dan menemaninya. Bahkan tidur satu tempat tidur. Walaupun sebenarnya ada rasa khawatir dan takut akan resiko tertular penyakit COVID ini. Hari kelima ibunya positif COVID ternyata. Dan menyusul masuk rawat inap di rumah sakit. Hari ke-10 ayahnya meninggal. Dan 4 hari kemudian ibunya menyusul meninggal dunia. Dan keduanya dimakamkan secara prosedur COVID. Selesai urusan pemakaman, sahabat saya ini yang umurnya sudah menjelang 57 tahun dan suaminya di atas 60 tahun dan perokok juga. Jadi keduanya memiliki resiko tinggi terhadap COVID dan anak putri mereka dites dan mereka positif COVID-19. Untungnya mereka OTG, orang tanpa gejala, jadi bisa melakukan isolasi secara mandiri. Mereka menjaga kesehatan, menjaga imun, menjaga stamina, dan puji Tuhan dalam 12 hari mereka bertiga sembuh dan dinyatakan negatif terhadap COVID-19. Selesai mendengar cerita melalui meeting Zoom tersebut, saya terharu dan melalui WhatsApp, saya menyampaikan rasa bela sungkawa yang dalam serta bangga dan kagum atas aksinya yang berani menghadapi resiko terpapar COVID dan menemani ibunya dengan setia sampai akhir hayatnya. Kemudian teman saya ini membalas WA saya dan menuliskan, dan saya baca apa yang dituliskannya. Dia menuliskan bahwa saya hanya melakukan yang terbaik sebagai anak untuk orang tua saya. Dan kamu pasti akan melakukan hal yang sama.
kalau kamu di posisi saya. Terima kasih ya atas perhatiannya, saya sungguh dikuatkan, katanya. Jawaban WA ini membuat saya merenung. Apakah saya akan bisa melakukan hal seheroik dan sehebat dia? Bisakah saya menjadi terang yang di atas kaki Dian? Atau saya akan terjebak di bawah gantang? Ketika mempersiapkan khotbah ini, saya diingatkan firman Tuhan untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri untuk bisa menjadi terang. Saya berdoa ketika tiba waktunya, apapun situasinya, saya mohon terang itu, Roh Kudus dan Tuhan Yesus sendiri akan menguatkan saya dan memberi saya kekuatan dan hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat, untuk melakukan kebaikan dan memuliakan Bapa di sorga. Saudaraku, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya renungan terang Natal ini menjadi renungan yang menguatkan kita semua untuk bisa hidup menjadi terang di atas kaki Dian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terang dunia, hari ini kami disadarkan Tuhan betapa rapuhnya kami, betapa mudahnya kami untuk bisa gagal dalam melakukan kehendak-Mu, untuk bisa menjadi terang dunia. Bahkan sering kami ada di posisi yang terjebak di bawah gantang. Oleh karenanya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu yang sudah percaya kepadamu, kami mohon ya Tuhan, kekuatan dan kuasa dari-Mu, agar kami tidak terjebak di bawah gantang dengan kekhawatiran, dengan keegoisan kami, yang bangga dengan berkat-berkat yang daripadamu, dan kenyamanan hidup kami yang justru membuat kami terjebak dalam zona nyaman dan tidak mau keluar untuk menjadi terang. Roh Kudus, mampukan kami semua anak-anak-Mu untuk menjadi terang yang di atas kaki Dian, yang berdampak positif bagi sekitarnya, dan hidup kami boleh menjadi berkat, dan semua orang boleh memuliakan Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami telah diberkati dengan firman-Mu, dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Terima kasih, selamat menyongsong hari Natal, selamat merayakan Natal bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mengakhiri ibadah pada minggu ini. Siapkan hati kita dan angkat tangan kita bersama-sama dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus, pada saat tercurah menyertai-Mu dan memberikan Engkau kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, mulai saat ini sampai Maranatha, Ia datang kembali yang kedua kalinya. Mana setiap kita yang percaya dan siap menyambut kedatangan Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu di ibadah berikutnya.